Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun jamaah Masjid Anwar Azza yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Terutama nikmat untuk dapat beribadah kepadanya dan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar di atas agamanya, agar kita betul-betul dapat menerapkan perintahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah dengan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita terus bersyukur kepada Allah agar nikmat kita dimudahkan beribadah ini terus Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan semua yang mengikuti beliau sampai akhir kiamat kelak. Ini adalah pertemuan kelima dari pembahasan kitab Minhajul Muslim, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang adab bersama Al-Quran. Betul nggak Pak? Di sana dijelaskan ada 4 adab kepada Al-Quran, dan yang keempat adalah adab saat membaca Al-Quran. Betul nggak Pak? Adab saat membaca Al-Quran ada 10. Iya, ada 10. Dan yang terakhir adalah hendaklah berusaha memiliki sifat-sifat ahli Al-Quran. Di antara sifat ahli Al-Quran adalah gimana Pak? Salat malam. Terus berpuasa di siang hari. Terus menangis di saat manusia tertawa. Terus betul ya, menjaga dirinya dari yang haram dan yang mubah di saat manusia bermudah-mudahan. Kemudian menjaga lisan, diam di saat yang lain asik ngobrol atau berbincang. Kemudian khusyuk di saat yang lain lalai. Kemudian bersedih di saat lain bergembira, ya. Kenapa begitu Pak? Karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, maka pasti kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. Pasti banyak apa Pak? Menangis Pak. Menangis. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan tangisan karena takut kepadanya. Ini tangisan mahal Pak. Tangisan karena takut kepada Allah, ini tangisan paling mahal.
Tangisan karena tertimpa musibah, tergantung apa kita bisa mengelola tangis ini atau tidak. Tapi kalau kita menangis karena takut kepada Allah, ini tangisan paling mahal. Nah, ini salah satu dari 8 orang atau 8 kelompok yang mendapat naungan di hari kiamat kelak, yaitu laki-laki yang menyendiri bersama Allah, tidak terasa air matanya berlinang, fafadat ainah, air matanya pun mengalir. Nah, insyaallah pada pertemuan kelima ini kita akan membahas adab yang keempat, yaitu adab bersama atau adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis bagus sekali. Pertama beliau membawakan adab kepada, adab apa Pak yang pertama? Adab yang pertama, adab tentang niat. Yang kedua, adab kepada Allah. Ketiga, adab kepada kitab. Dan yang keempat ini adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bismillah, kita baca Pak. Adab kepada Rasul, penulis mengatakan minimal ada 5 sebab kenapa kita harus beradab kepada Rasul. Ada berapa sebab Pak? Minimal ada 5. Minimal ada 5 sebab kenapa kita harus beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat sebab yang pertama atau alasan yang pertama kenapa kita harus beradab kepada Rasul. Agar kita tahu alasannya, kenapa sih kita harus beradab kepada Rasul? Karena Rasul ini manusia biasa, Pak. Makan sebagaimana kita makan, menikah sebagaimana kita menikah, bahkan istrinya lebih banyak daripada istrinya kita. Walaupun Allah mengizinkan kita menikahi 4, betapa banyak yang punya istri 4? Sedikit. Nabi istrinya lebih dari 4. Nabi juga berjualan, berdagang, sampai-sampai baju besinya beliau tergadaikan bersama orang Yahudi. Ini manusia biasa beliau, sama seperti kita, manusia biasa. Beliau juga meninggal karena diracun, Pak. Jadi Nabi itu, kata Nabi SAW, kalau seandainya aku bukan Nabi, begitu aku makan itu daging yang diberikan oleh Yahudi, pasti aku sudah mati. Tapi Allah jaga karena aku Nabi. Karena sahabat yang lain langsung meninggal, Pak. Ketika beliau sakaratul maut, beliau mengatakan kepada istrinya, "Ya Aisyah, sungguh racun yang pernah aku makan masih serasa sampai sekarang." Nabi bersedih, Pak, sebagaimana kita bersedih. Anaknya meninggal, Nabi bersedih. Bahkan ketika anaknya Ruqayyah meninggal, Nabi izinkan Utsman bin Affan tidak ikut berperang. Bayangkan. Ya, Nabi manusia biasa. Nabi manusia biasa. Bedanya, makanya di kalimat kita, abdun la yu'bad. Beliau itu hamba sebagaimana kita, sehingga tidak boleh kita sembah. Wa rasulun la yukadzab. Namun beliau walaupun manusia biasa, tapi beliau adalah rasul yang tidak boleh kita dustai gitu. Jadi kalau orang melihat sepintas saja, ya ngapain sih kita harus beradab kepada rasul yang manusia juga? Makanya Allah abadikan dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Furqan. Rasul macam apa ini? Yamshuna fil aswaq, berjalan di pasar sama seperti kami. Ya'kuluna ta'am, makan makanan seperti kami. Jadi kita harus tahu alasan kenapa kita harus beradab kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama alasannya, kenapa kita harus beradab? Yang pertama, karena Allah mewajibkan setiap muslim untuk beradab kepada Rasul. Ini alasan pertama, Pak. Kenapa kita harus beradab? Karena Allah yang memerintahkan kita beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa yang ingin melihat adab yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk beradab kepada Nabi, maka hendaklah melihat surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat pertama surat Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan kita agar beradab kepada Nabi, yaitu tidak lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Maka dari salah satu adab kita, Pak, penuntut ilmu, kalau kita ditanya dan kita tidak tahu jawabannya apa, Pak? Wallahu a'lam. Kalau kita jawab sedangkan kita tidak tahu, namanya mendahului Allah dan Rasul. Adab. Maka kita lihat, kalau kita baca hadis, luar biasa para sahabat. Contoh, Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, Atadaruna man muflis? Wahai para sahabat, siapakah yang tahu apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Apa jawaban para sahabat? Allahu wa Rasul a'lam. Bukan ternyata, Pak. Para sahabat jawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Ini jawab. Di hadis yang lain berarti. Para Nabi SAW bertanya kepada Umar bin Al-Khattab tentang malaikat, tentang laki-laki yang datang, hadis Jibril. Ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang tadi datang? Umar jawab apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, begitu. Ya. Jadi mereka kalau tidak punya ilmunya, jawabnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Gitu. Tapi kalau tahu, tadi jawab mereka. Wahai para sahabat, tahukah kalian apa ini maksud orang bangkrut? Sahabat jawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wa la mata. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta sebelumnya dia punya. Orang yang tidak punya harta benda sebelumnya dia punya, itu bangkrut namanya. Kemudian kata Nabi SAW, melanjutkan saja ini intermezzo karena tadi udah salah menyebutkan hadisnya. Kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamah, adalah orang yang datang di hari kiamat, bisolatin wasiyamin wa zakatin. Dia membawa pahala solat, membawa pahala zakat, membawa pahala sedekah, membawa pahala segala macam. Namun orang ini juga membawa apa, Pak? Membawa dosa. Dia mencela orang ini, mengambil harta ini, memukul orang ini, merendahkan martabat orang ini. Fa'ukhidha, maka diambil pahalanya sebagai balasan, karena di hari kiamat sudah tidak ada lagi apa, Pak? Sudah tidak ada lagi dinar dan dirham, selesai. Yang kita punya hanya amalan. Maka ketika kita belum selesai di dunia, kita bayar dengan amal kita. Maka diambil pahalanya untuk membayar. Dia berhutang tidak bayar, diambil, Pak. Dia pernah pukul orang itu tidak redo, dia nggak minta maaf, diambil. Dia pernah menghina orang, menzolimi orang, kemudian pernah memfitnah orang, pernah menggibah orang, diambil, ditaruh lagi. Tiba-tiba pahalanya yang besar itu hilang, Pak, habis, udah dibagi-bagikan. Ternyata dosa dia mencela sesama manusia masih ada. Apa yang diambil? Bukan dia lagi yang diambil, dosa orang yang dicela, dosa orang yang diambil hartanya diambil, ditaruh kemana? Ditaruh ke dia. Jadi sudah nggak ada pahala lagi, dosanya nambah. Apa yang terjadi? Udah pasti, Pak, sudah nggak ada lagi pahalanya. Maka dia pun diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka. Itulah orang yang bangkrut. Jadi kalau dunia bangkrut, punya harta, punya jualan, qadarallah kena musibah, hilang hartanya, itu bangkrut yang tidak hakiki.
bangkrut sementara, bisa bangkit lagi. Yang penting optimis, banyak berdoa kepada Allah. Tapi kalau di hari kiamat sekali bangkrut, tidak ada harapan lagi. Nah, jadi salah satu adabnya ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau kita tidak tahu, maka jawablah wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada ayat kedua surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, jangan tinggikan suaramu di atas suaranya nabi, dan janganlah engkau keraskan suaramu sebagaimana engkau mengeraskan suaramu saat berbicara kepada yang lain. Kalau engkau lakukan seperti itu, niscaya amalmu akan hilang, akan musnah, sedangkan kalian tidak mengetahui, sedangkan kalian tidak menyadari. Sekarang Nabi telah wafat. Bagaimana yang dimaksud dengan ayat ini? Tidak meninggikan suara kita di atas suara Nabi. Hendaklah ketika hadis Nabi dibacakan, kita diam menyimak. Jangan sampai hadis Nabi dibacakan, kita juga meninggikan suara. Maka hendaklah kita simak, ya. Kalau Al-Quran jelas, tidak boleh kita, ya, ketika Al-Quran dibacakan kepada kita, hendaklah kita, ya, bukan hanya diam, tapi berusaha mendengarkan. Jadi berbeda antara mendengar dan berusaha mendengarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa iza quri'al Qur'an fastami'u, bukan fasma'u. Beda, fastami'u ada tambahan huruf ta yang bermakna berusaha mendengar. Kalau mendengar itu kadang-kadang dengar tak dengar itu. Yang belakang dengar. Apa yang didengar tak jelas. Nah, gitu. Dengar itu, Pak. Yang dilakukan dapat mendengar dengan jelas. Nah, itu baru istami, ya. Wa ansitu, dan hendaklah diam. Ini adab selanjutnya, ya. Jadi ketika hadis Nabi dibacakan, hendaklah kita diam, berusaha mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan dalam ayat ketiganya Al-Hujurat, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-3, dan orang-orang dan sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang yang telah diuji hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Allah yang perintahkan untuk kita merendahkan suara kita, dan apabila kita merendahkan suara kita, Allah mengatakan mereka itulah yang telah lulus ujian. Mereka itulah yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada ayat yang lain, masih di dalam surat Al-Hujurat ayat keempat dan kelima. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta tahruja ilaihim lakana khairal lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari dalam kamar, dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Ya. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat, orang yang memanggil dirimu wahai Muhammad sedangkan engkau masih di dalam kamar, itu orang yang tidak mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini semua Allah yang perintahkan agar kita betul-betul beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surat An-Nur ayat 63, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beradab kepada Nabi.
La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Dan janganlah kalian menjadikan panggilan untuk Rasul sama seperti panggilan kalian sesama kalian. Jadi tidak boleh memanggil Nabi itu dengan namanya, ya Muhammad, tidak boleh. Sampai istrinya pun tidak boleh, Pak. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha itu memanggil Nabi dengan Nabi Allah, Rasulullah. Istrinya, Pak, tidak boleh kita memanggil nama. Makanya kalau kita lihat hadis Nabi, ada orang yang kurang ajar kepada Nabi, mengatakan Nabi tidak adil, itu memanggil nama. Ini tidak beradab kepada Nabi. Ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad adillah. Ini orang yang tidak beradab. Allah yang perintahkan kita untuk tidak memanggil Nabi dengan namanya. Maka hendaklah kita mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita Muhammad. Ada Rasulullah, ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nur, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dzinu." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketika mereka berkumpul dengan Nabi SAW, mereka tidak akan meninggalkan Nabi sampai mereka minta izin. Allah perintahkan kita minta izin kalau ingin meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Ini semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina yasta'dzinunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulihi. Fa idza sta'dzanuka li ba'di sya'nihim fa'dzal liman syi'ta minhum. Sesungguhnya orang yang minta izin kepadamu wahai Muhammad, mereka itulah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan jika mereka telah minta izin kepadamu untuk suatu urusan, berikanlah izin kepada siapa yang engkau berikan izin kepada mereka. Kita diperintahkan untuk minta izin, Pak. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang yang beriman, jika kalian ingin menemui Rasul secara pribadi empat mata, hendaklah engkau memberikan sedekah terlebih dahulu. Itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Namun kalau kalian tidak ada untuk memberikan sedekah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini semua adab yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang pertama, kenapa kita beradab? Karena Allah yang perintahkan kita untuk beradab. Alasan yang kedua, kenapa kita harus beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah mewajibkan kepada setiap mukmin untuk mentaati beliau. Kalau yang pertama memerintahkan untuk beradab, yang kedua karena Allah perintahkan kita untuk mentaati beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 105. Di dalam surat Muhammad ayat 33 afwan. Dalam surat Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Yang memerintahkan kita taat kepada Rasul siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dan hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah dari Nabi Muhammad SAW. Nantinya dia akan tertimpa fitnah, ujian, cobaan, atau dia akan ditimpa azab yang sangat pedih. Allah perintahkan kita untuk taat dan mengancam kita apabila kita menyelisihi perintah Nabi, kita akan ditimpa ujian atau azab yang pedih. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7. Dan ini sudah kita kenal ya, sudah ngaji pasti hafal ayat ini. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
apa saja yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepadamu, baik dari harta, urusan dunia ataupun urusan akhirat, fakhuzuhu, ambil, terima, amalkan. Wa manahaitukum anhu fantahu, dan apa saja yang Rasul larang dari kalian, baik dari harta, perkara dunia ataupun perkara agama, hendaklah kalian tinggalkan. Allah yang perintahkan kita untuk mengambil apa yang Rasul berikan dan meninggalkan apa yang Rasul larang. Demikian juga di dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala memberikan persyaratan. Jika kita betul-betul mencintai Allah, kita harus mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ali Imran 31. Dan katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikuti aku. Niscaya aku, kata Allah, akan mencintai, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah berikan syarat, kalau kita ingin mencintai Allah harus mengikuti Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan, siapa yang wajib ditaati maka haram untuk diselisihi, dan yang wajib ditaati dan haram diselisihi maka wajib beradab kepada orang tersebut. Artinya orang tersebut mulia, Pak. Perintahnya saja harus kita taati, apa yang dia larang tidak boleh kita langgar, berarti orang tersebut mulia. Orang mulia maka harus kita berikan adab kepadanya. Kemudian Syekh mengatakan alasan ketiga kenapa kita harus beradab kepada Nabi Muhammad SAW adalah Allah, karena Allah yang telah menjadikan beliau sebagai imam dan pemutus perkara dalam agama kita ini. Beliau adalah imam, pemimpin dan pemutus perkara dalam agama kita ini. Dan Syekh mengatakan beradab kepada imam dan kepada orang yang memutuskan perkara adalah wajib, dan semua syariat telah mewajibkan hal tersebut. Imam harus ditaati. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu diangkat untuk ditaati. Kalau nggak ditaati, jangan diangkat jadi imam, ya. Dan ini telah dipahami oleh semua syariat dan bagi orang yang memiliki akal yang sehat. Nah, dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad sebuah kitab, yaitu Al-Qur'an, bil haq, dengan benar. Tujuannya agar engkau berhukum di antara manusia dengan apa-apa yang Allah berikan petunjuk kepadamu. Allah berikan Muhammad perintah, Nabi kita Muhammad perintah untuk berhukum di antara manusia. Bahkan Nabi SAW pernah memberikan keputusan untuk orang selain Islam. Dan apa yang Nabi SAW tetapkan itu adalah adil. Demikian juga dalam surat Al-Maidah ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum. Wa anihkum, wahai Muhammad, hendaklah engkau berhukum di antara kalian dengan apa-apa yang Allah telah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Allah perintahkan Nabi kita Muhammad untuk berhukum di antara manusia, sehingga Nabi adalah pemutus perkara di antara manusia. Demikian juga di dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, dan sungguh demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, fima syajara bainahum, pada perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim, dan ketika engkau Muhammad telah memutuskan perkara tersebut, tidak ada rasa keberatan di hati-hati mereka,
mimma qadaita, atas apa yang telah engkau tetapkan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan lapang dada. Ketika Allah telah memerintahkan Nabi kita Muhammad untuk memutuskan perkara, maka sikap kita adalah menerima semua keputusan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin keputusan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan itu tidak enak untuk kita, namun iman kita lebih kuat, kita harus mengalahkan hawa nafsu kita. Apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi putuskan, itulah yang terbaik karena Allah yang perintahkan. Tidak boleh dalam hati kita ada dongkol, ada rasa tidak menerima. Kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu, dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Ini kabar bermakna perintah. Kalau kalian telah tahu kabarnya bahwasanya Nabi adalah orang yang dapat diambil teladan, apa yang harus kita lakukan, Pak? Menjadikan beliau teladan. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, bagi orang yang mengaku mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Dan ini adalah sifat orang yang beriman, ingin berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Orang beriman itu tidak mementingkan dunia, Pak. Nggak apa-apa dia di dunia ini melarat, yang penting di dunia bahagia. Nggak apa-apa di dunia ini tidak terkenal, yang penting di akhirat itu terkenal. Karena dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'asa akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Betapa banyak orang yang apabila dia mengetuk pintu, Pak, ditolak. Karena dianggap orang miskin. Dia ngetuk pintu, bukan berarti dia mau minta, dia cuma mengetuk pintu. Karena dilihat tampilannya tidak menjanjikan, diusir, Pak. Namun kalau dia bersumpah, Allah kabulkan sumpahnya, Pak. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kalau seandainya dia bersumpah meminta sesuatu, Allah kabulkan. Pernah dikisahkan salah seorang tabi'in itu hidup dalam kondisi yang miskin, melarat, Pak, susah. Namun beliau iffah, menjaga kesucian dirinya, tidak meminta-minta. Dia mencukupkan dengan yang sedikit karena dia tahu, tabi'in ahli ilmu, karena dia tahu dunia ini tidak berharga bagi dirinya, dia tidak minta. Maka salah satu muridnya, Pak, memberikan nasihat. Karena muridnya melihat, ini guruku begitu susah. Wahai imam, wahai guruku, kami melihat engkau adalah orang soleh, dan Allah akan menjawab doa orang yang soleh. Maka mintalah kepada Allah sedikit saja dari bagian dunia agar meringankan kehidupanmu. Kemudian imam itu menjawab, wahai anakku, aku telah nyaman dengan posisiku saat ini. Kemudian dia mengambil batu kerikil dan mengatakan, ya Allah, jadikanlah dia emas. Ketika dia buka, maka sang murid itu pun terkaget, berubah jadi emas. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh sang imam. Ingin mengajarkan kepada santrinya, kepada muridnya, bukan dunia yang aku harapkan. Dia sumpah, Pak, jadi emas, Pak. Ya. Jadi orang mukmin itu mengharapkan Allah dan hari akhir. Dia bersabar dengan penderitaan hidup di dunia ini. Dan mukmin itu memang dikatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Banyak hal yang tidak boleh kita lakukan. Minum khamr nggak boleh, Pak. Tidak boleh. Menikah lebih dari 4 tidak boleh. Apalagi tidak menikah, kemudian kita punya pasangan, haram. Tapi kita yakin di akhirat kita dapat minum khamr yang tidak memabukkan. Kita memiliki istri lebih dari 4, yaitu dari bidadari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang keempat, kenapa kita harus beradab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah mewajibkan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita pahami, ketika kita mencintai seseorang, kita pasti akan beradab kepada orang tersebut. Ketika kita betul-betul mencintai orang tua kita,
maka bukti cinta kita adalah kita beradab kepada orang tua kita. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Pada pertemuan pekan lalu kami telah menyampaikan bahwasannya sungguh Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kepada anaknya, dan Allah perintahkan kita untuk mencintai Nabi SAW, maka hendaklah kita mencintai dan beradab kepada Rasulullah SAW. Siapa yang wajib dicintai, maka wajib kita beradab kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi SAW, "La yu'minu ahadukum," tidak beriman kalian, "hatta akuna ahabba ilaihi," sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, "min walalihi," daripada anaknya, "wa walidihi," daripada bapaknya, "wan nasi ajmain," dan semua manusia seluruhnya. Nabi yang wajib kita cintai nomor satu, Pak. Di atas anak, di atas orang tua, di atas manusia semuanya. Konsekuensinya apa? Cinta yang dimaksud di sini, kita lebih mendahulukan panggilan Rasul daripada panggilan anak dan istri kita. Kita lebih mendahulukan panggilan Rasul. Ketika Rasul mengatakan haram bagi kita untuk riswah, untuk sogok menyogok, untuk curang, sedangkan anak istri kita butuh uang, mengatakan ya udah nggak apa-apa, sedikit saja, untuk kepentingan yang sifatnya sekunder atau bahkan tersier. Kita kan belum punya mobil baru, kita kan belum punya emas baru. Maka yang harusnya kita jawab apa? Rasul lebih aku cintai daripada engkau wahai istriku. Rasul lebih bapak cintai daripada engkau wahai anakku. Rasul melarang untuk berbuat khianat seperti ini. Itu yang harusnya kita lakukan. Tidak sebaliknya. Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika," katakan kepada istrimu, "qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin," katakan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan semua wanita kaum muslimin, untuk menjulurkan hijabnya ke seluruh tubuh mereka. Kemudian anaknya mengatakan, "Pak, nggak model Pak, rambut harus lihat iklan sampo, rambutnya terjurus." Kita katakan, "Iya nak, bapak saya denganmu." Biarkan, tidak. Kita mengatakan Rasul mengatakan, maka kita katakan engkau wajib berhijab. Tidak ada toleransi wahai anakku. Aku lebih mencintai Rasul daripada dirimu. Begitu juga ketika istri kita, tidak mau kita katakan aku lebih cinta kepada Rasul daripada dirimu, engkau taat kepadaku. Engkau adalah istriku, taat kepadaku. Rasul perintahkan engkau berhijab, maka berhijab. Itu yang harusnya kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan, kita dengarkan azan. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkahi kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la haula wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan. Dan ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Nabi, maka kita harus beradab kepada Nabi. Beradab kepada Nabi. Dan bentuk cinta kita termasuk dalam hal kita berakidah dan bermanhaj. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan wa khatta khututan." Nabi pernah menggaris satu garis lurus. Kemudian Nabi SAW menggaris garis-garis di samping kanan dan kirinya dan mengatakan, "Hadza sirati mustaqima." Inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah. Wa hadhihi subul, dan jalan-jalan yang ada di kanan kirinya ini tidak ada satupun jalan kecuali setan menyuruh di sana. Ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya adalah kita mengikuti sabda beliau, mengikuti akidah beliau. Ketika Nabi SAW merintahkan, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di," ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnah khulafa'ur rasyidin,
Maka kita pun konsekuensi kita mencintai Nabi lebih dari apapun, kita mengikuti manhajnya walaupun orang lain membenci kita, walaupun bapak kita melarang kita, walaupun ibu kita melarang kita. Kata Nabi SAW, sampai aku lebih ia cintai daripada bapaknya dan anaknya, bahkan semua manusia. Namun yang harus digarisbawahi, ketika kita taat kepada Rasul bukan berarti kita memusuhi orang tua kita. Ketika kita mengikuti manhaj salaf, manhaj yang benar ini, bukan berarti kita sedang menabuh genderang perang dengan keluarga kita, tidak. Namun kita menjadi orang yang paling santun setelah kita mengenal manhaj ini. Kita sayang kepada mereka, kita sampaikan kebenaran ini agar mereka ikut. Bukan kita dalam rangka menjas mereka untuk hukumi mereka, bukan. Namun kita mengajak mereka. Mereka belum tahu, maka kita beritahu. Andai mereka menolak, maka mungkin cara kita yang belum pas. Kalau kita rubah cara kita dan belum pas lagi, kita cari cara lain. Kalau orang mengatakan ada 1000 jalan menuju Roma, kita katakan ada 1000 jalan menjadikan pelantara untuk orang tua kita mendapat petunjuk. Jadi jangan kalah orang ke Roma saja, yang sekarang ini Roma adalah pusat ibadah orang Nasrani. Mereka mengatakan ada 1000 jalan, Pak. Bagaimana kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buntu dengan 1-2 jalan. Kita cari jalan yang lain sampai orang-orang yang kita cintai mengikuti jalan yang benar ini. Kemudian yang kelima, kenapa kita harus mencintai, kenapa kita harus beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekhususan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menjadikan Rasul adalah makhluk yang paling tampan, Pak. Makhluk yang paling tampan, bukan hanya fisik, namun juga akhlak. Kalau kita lihat orang parasnya tampan, kita sudah jatuh hati, Pak. Kalau orang itu sudah tampan, jangankan perempuan, laki-laki pun takjub dengan ketampanannya. Nabi kita Muhammad SAW makhluk paling tampan. Kalau kita melihat orang tampan saja kita sudah takjub, padahal kita belum tahu akhlaknya. Bagaimana dengan Nabi yang parasnya tampan, akhlaknya mulia? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau itu di atas akhlak yang begitu agung, begitu mulia. Bukan sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan kesempurnaan pada jiwa beliau. Bukankah kita tahu bahwasanya dada beliau dibelah 2 kali, Pak, agar hati beliau dibersihkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam sebelum beliau menerima wahyu. Jantung siapa yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada, Pak. Hanya jantung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kondisi beliau yang luar biasa agung seperti ini, Pak, maka sudah tidak ada alasan lagi kecuali kita beradab kepada beliau, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia. Bahkan dikatakan Nabi SAW lebih mulia daripada Ka'bah, Pak. Lebih mulia daripada Ka'bah. Saking mulianya Nabi kita Muhammad SAW. Beliaulah adalah afdolul bashar, paling utama dari manusia, sayyidu waladi Adam, pemimpinnya para anak keturunannya Adam. Nabi SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpinnya anak keturunan Adam dan aku tidak berbangga dengan hal tersebut. Allahu Akbar. Ketika ketampanan fisik diiringi dengan akhlak yang mulia, jadinya begini, Pak. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpinnya anak keturunan Adam dan aku tidak berbangga dengan hal tersebut. Kita sekarang, aku bukan siapa-siapa, hormati aku. Aku baru beli mobil baru, padahal cuma Avanza, hormati aku. Maka yang paling mahal adalah akhlak, Pak. Akhlak. Paras kita tampan, tapi kalau kita tidak punya akhlak, nggak punya harga, Pak. Harta kita banyak, namun kita tidak punya akhlak, harta kita dilaknat orang, Pak. Maka hendaklah hiasi diri kita dengan akhlak. Gajah mati meninggalkan gading, Pak.
Harimau mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan, dan nama akan dikenang apabila kita punya akhlak. Dengan alasan 5 ini sudah cukup bagi kita untuk betul-betul beradab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana cara kita beradab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Penulis mengatakan di sini ada 8 cara kita beradab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, cara kita beradab dengan Nabi yang pertama adalah dengan mentaati beliau. Mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mengikuti langkah kaki beliau dalam semua aspek kehidupan, baik urusan dunia apalagi akhirat, Pak. Ini adab yang pertama. Dengan kita taat, mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti semua langkah kaki beliau dalam semua aspek kehidupan, baik urusan dunia apalagi urusan agama. Nabi itu mudah menyapa, Pak. Nabi itu mudah menyapa. Bahkan Nabi pernah menyapa anak kecil. Bahkan Nabi mengetahui persis detail anak kecil, Pak. Ada seorang anak kecil di zaman Nabi punya peliharaan burung yang dikenal dengan Abu Umair. Punya burung namanya Nughair. Ketika burungnya mati, Nabi tahu. Nabi hibur anak ini. Ya Aba Umair, maza fa'alan Nughair. Nabi, Pak. Wahai Aba Umair, apa yang sedang dilakukan Nughair? Dalam rangka menghibur hati Umair. Oh, Rasul saja tahu ya burungku mati gitu. Allahu Akbar. Rasul, Pak. Lantas kita melihat anak-anak tidak kita sapa, Pak. Sapa mereka, Pak. Siapa tahu dengan kita menyapa dia mau ke masjid, Pak. Siapa tahu ketika dia main layangan kita nyapa dia, oh bapak ini, ya udah sholat dulu. Sapa, Pak. Nabi itu mudah menyapa, Pak. Dan Nabi mensyariatkan kepada kita untuk menebarkan salam, bukan kepada yang kita kenal. Kata Nabi SAW, tanda kiamat hanya mengucapkan salam kepada siapa, Pak? Yang dikenal. Yang kedua, bentuk adab kita kepada Nabi SAW adalah kita mencintai beliau di atas siapapun, sampai di atas anak dan orang tua kita. Yang ketiga dari adab kita kepada Nabi SAW adalah kita mencintai orang-orang yang beliau cintai dan memusuhi orang-orang yang beliau musuhi. Dan kita ridho dengan apa-apa yang beliau ridhoi, dan kita murka dengan apa-apa yang beliau murkai. Ini bentuk adab kita, Pak. Dan ini makna kita mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Ketika Rasul SAW mencintai anak yatim, maka hendaklah kita mencintai anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang menanggung anak yatim bagaikan 2 jari ini di surga kelak. Maka kita berusaha menyantuni anak yatim. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innama tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum.
kalian itu sejatinya diberikan rezeki dan diberikan pertolongan, lantas orang-orang lemah di antara kalian, maka kita pun melihat dengan orang-orang lemah di samping kita, Pak. Karena Nabi cinta dengan mereka. Kemudian Nabi membenci kepada orang-orang yang sombong, menolak kebenaran. Maka kita pun membenci orang-orang yang menolak kebenaran. Tapi yang kita benci sifatnya, Pak, bukan personal. Kita kadang salah, kita membenci personal, bukan, kita membenci sifat. Ketika sifat itu hilang, maka kita harus mencintainya, Pak. Kita sekarang, mohon maaf, suka atau sering mengucapkan kalimat sara. Kita menggunakan etnik atau ras atau suku. Dia wong Jawa, wong Cino gitu. Nggak masalah dia Cina, dia Jawa, dia Papua, dia manapun. Kalau dia beriman, dia saudara kita. Dia mau kulit putih, kulit belang, kulit apa, kalau dia beriman kepada Allah, dia saudara kita. Jangan benci fisiknya, Pak. Jangan benci orangnya, tapi benci sifatnya. Dia orang Prabu Muli, kalau kafir, Pak, kita benci, Pak. Bukan pada orang Prabu Mulinya, tapi kekafirannya. Dan kita ridho dengan apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ridho. Kita murka dengan apa yang Rasul murka. Yang keempat, dari adab kepada beliau adalah kita memuliakan nama beliau saat disebut. Memuliakan nama beliau saat disebut dengan bersolawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Serta dengan mengagumi atau mengagungkan seluruh sifat-sifat dan keutamaan beliau. Dan ini salah satu adab yang sangat dibutuhkan di zaman kita sekarang, Pak. Zaman sekarang banyak orang pelit, Pak. Kenapa pelit? Saat Nabi Muhammad SAW disebut, mereka tidak. Itulah sejatinya orang pelit. Maka kita dakwahkan, Pak, bersolawat. Orang yang kenal manhaj salaf adalah orang yang paling banyak bersolawat. Maka jangan sampai kita dituduh orang yang benci solawat, Pak. Kita orang yang paling banyak bersolawat, karena kita orang yang paling sering mengkaji hadis Nabi. Kita tidak akan melakukan suatu amalan, suatu perkara kecuali kita tanya mana dalilnya. Dan kita tidak akan membaca dalilnya kecuali kita dapat di dalam hadis. Kalau kita baca hadis, qala Rasul. Apabila Rasul diucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sejatinya orang yang bermanhaj salaf adalah orang yang paling banyak bersolawat. Demikian juga kita expose sifat-sifat dan kemuliaan beliau. Seperti tadi, beliau menyapa anak kecil. Beliau tahu persis kondisi personal para sahabat, Pak. Datang sahabat satu bertanya, "Ya Rasulullah, berikan aku nasihat." Apa kata Rasul? Jangan marah. Beri lagi ya Rasul, jangan marah. Beri lagi ya Rasul, jangan marah. Kenapa Nabi mengatakan jangan marah? Karena Nabi tahu orang ini pemarah. Ketika ada sahabat yang lain mengatakan, "Ya Rasulullah, beri aku wasiat." Apa kata Rasul? Amantu billahi summastaqim. Karena yang paling sulit bagi orang ini adalah istiqomah, Pak. Jadi Rasul itu tahu persis personal gitu. Dan kita berusaha mengenal sahabat-sahabat kita, sifat-sifatnya, agar kita dapat memposisikan diri kita. Jangan kita terus yang diminta diposisikan, tolong muliakan aku, tapi kita juga berpikir bagaimana memuliakan saudara kita, Pak. Kemudian yang kelima, membenarkan semua kabar yang beliau sampaikan dalam perkara agama dan dunia. Semua. Kalau itu hadis sahih, kita percaya dan kita benarkan. Termasuk perkara gaib. Perkara gaib yang terjadi di dunia ini atau nanti di akhirat. Ada satu hal yang unik
hampir dipastikan semua kita itu sangat percaya dan yakin dengan adanya surga, dengan kenikmatan yang ada di surga. Hampir orang-orang yang beriman yakin dengan itu, dengan kadar keimanannya masing-masing, keyakinan keimanan itu. Padahal surga itu belum pernah dilihat dengan mata, Pak. Benar nggak? Belum ada kita itu mengunjungi surga. Kita mengimaninya dari kabar sahih saja, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari ayat Al-Qur'an. Tapi uniknya ketika kita bicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama gaib, Pak. Allah kabarkan Allah punya wajah, Allah kabarkan Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah kabarkan bahwasanya tangan Allah terbentang, Allah kabarkan Allah turun ke langit dunia. Kemudian kita katakan tidak benar. Padahal sama posisinya. Kita lihat surga? Enggak. Posisinya sama, kabar-kabar gaib, Pak. Tapi kenapa kita tidak beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah yang paling tahu tentang sifatnya sendiri, dan Rasul manusia yang paling tahu dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita sama dalam mengimani hal gaib ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengabarkan orang yang berpegang teguh di atas sunnah bagaikan orang yang memegang bara api, Pak. Maka hendaklah kita bersabar. Yang keenam dari adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita menghidupkan sunnah beliau dan menampilkan syiar agama beliau. Kita menghidupkan sunnah beliau, menampakkan syiar agama beliau, bahkan kita menyampaikan dakwahnya, meneruskan dakwahnya, dan menunaikan wasiat-wasiatnya. Bentuk adab kita di zaman kita sekarang adalah dengan menghidupkan sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi itu banyak, bukan hanya janggut, celana cingkrang, banyak, Pak. Wajah berseri, itu sunnah Nabi, Pak. Berbuat baik kepada tetangga, itu sunnah Nabi. Menyingkirkan gangguan di jalan, itu sunnah Nabi, Pak. Menjaga kebersihan, menjaga kerapian, itu sunnah Nabi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Merapikan sendal itu sunnah Nabi, Pak. Secara umum ya, karena itu keindahan, kerapian. Ingin kita kalau datang ke masjid kajian kita itu, Pak. Ana pernah datang di kajian seorang dai kondang di Indonesia ini. Di masjid beliau itu sendalnya rapi luar biasa, Pak. Bahkan kita orang yang nggak tahu adab di sana dipaksa ikut adat itu. Jadi kalau kita datang ke masjid itu ikut kajian beliau atau sholat atau apa, sendal kita berserakan, jamaah lain yang langsung memperbaiki sendal. Ketika itu, wah, langsung beda di posisi sendal kita nih. Seakan-akan kita dipaksa ngikutin aturan itu. Kalau seandainya orang yang ngaji, yang bermanhaj salaf seperti itu, berarti itu indahnya, Pak. Tidak membuang sampah sembarangan. Kalau ada sampah dia masukkan ke sakunya, itu luar biasa. Luar biasa. Itu syiar. Dan itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Pakaian rapi, bersih, wangi. Itu semua sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ketujuh, ini terkait bagi yang diberikan kesempatan oleh Allah mengunjungi masjid beliau dan berziarah ke makam beliau. Hendaklah merendahkan suara, tidak meninggikannya saat berada di kuburan beliau dan di dalam masjid beliau. Nggak boleh teriak-teriak, Pak. Dan di kuburan beliau, ketika kita dapat kesempatan ke kuburan beliau, kita disunahkan untuk menyampaikan salam kepada beliau. Ada pintu di sana,
Pintu nomor 1 namanya Babus Salam, artinya pintu salam, pintu untuk kita menyampaikan salam. Gitu. Ada pintu kedua namanya pintu Abu Bakar. Di sana kita bisa masuk sholat di Raudhah, antara mimbar Nabi dan rumah Nabi itu adalah Raudhah. Semoga kita diberikan kesempatan untuk datang ke masjid beliau. Tidak boleh kita bersusah payah untuk melakukan perjalanan dalam rangka ibadah, Pak, kecuali di 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, tidak boleh kita datang ke masjid di Semarang itu. Masjid apa yang kayak Madinah itu? Masjid Agung Semarang, nggak boleh, Pak. Walaupun mirip dengan Masjid Nabawi, nggak boleh. Ngapain saya mau sholat di sana, pahalanya nggak ada. Sholat di sana sama dengan sholat di sini, kecuali kita sholat di Masjidil Haram. Berapa, Pak, pahalanya, Pak? 100.000 kali. Masjid Nabawi 10.000. Masjidil Aqsa 1000 kali. Satu sholat sama dengan 1000 kali atau 100.000 atau 1000 kali. Nah, terakhir yang ke-8, hendaklah kita mencintai orang-orang soleh yang mencintai beliau dan membenci orang fasik yang membenci beliau. Dan kita memang harus memasang kebencian kepada orang yang membenci Nabi SAW. Jangan kasih kendur, Pak. Kita benci memang pada orang yang membenci Nabi, pada orang yang menghina Nabi. Dan kita membenci orang soleh yang mencintai beliau, para ulama. Kita mencintai beliau. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Kita mencintai para ulama karena Allah, bukan karena yang lain. Inilah 8 adab yang dapat disampaikan. Kita memohon kepada Allah agar diberikan taufik, agar kita dapat beradab dengan adab-adab ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita juga dijadikan sebagai pengikut beliau yang sejati, menjadi penolong agama beliau. Kemudian kita diberikan rezeki berupa ketaatan kepada beliau, dan kita mendapatkan syafaat beliau nanti dengan izin Allah di hari kiamat. Allahumma amin. Nah, ini yang dapat disampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kemudian ada pertanyaan pekan lalu, qadarullah, tadi ana ngeluarin tas dan soal itu ikut terkeluarkan, ana cek nggak ke bawah, jadi insyaallah pekan depan lagi pertanyaannya ana bisa jawab, Pak. Mohon maaf. Kalau ada pertanyaan mungkin setelah kajian atau di pekan depan saja. Kita cukupkan, sudah jam 8 juga. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan kekhusyuannya dalam mengikuti kajian ini. Semoga kita diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di atas jalan yang benar dan diwafatkan di atas Islam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.